Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang baik hatinya, pertemuan pada minggu ini kita akan berbicara tentang jarimah hudud. Baik, pada slide ini dapat dilihat bahwasanya pengertian dari jarimah hudud sudah terlihat jelas. Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas. Maksud nas di sini adalah sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu berupa hukuman had. Had ini maknanya adalah hak Allah. Kemudian yang kedua, hukuman had bersifat tertentu dan terbatas yang telah ditentukan dalam nas dan tidak ada batas minimal maksimal. Artinya semua hukuman jarimah hudud ini sudah Allah tentukan secara jelas dalam Al-Quran. Adapun pembagian jarimah hudud, dalam artian seluruh perbuatan ini berikut ini adalah seluruh perbuatan yang dimana hukumannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya terdapat 6 jenis kejahatan yang dimana hukuman ini sudah Allah tentukan karena ini melanggar hak Allah. Yang pertama, jarimah zina. Yang kedua adalah jarimah kazab atau menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina. Dan yang ketiga adalah khamar, dalam artian minuman yang memabukkan. Kemudian jarimah sariqah atau pencurian. Selanjutnya yang kelima jarimah hirabah, perampokan atau dalam bahasa kekinian begal, bahasa klasiknya itu penyamun. Kemudian yang terakhir ada jarimah bughah yang kita sebut sebagai pemberontakan. Keenam kejahatan ini disebut sebagai kejahatan jarimah hudud yang hukuman dari kejahatan yang 6 ini sudah Allah tentukan dalam Al-Quran. Dan misalnya jarimah zina terdapat pada Quran surah An-Nur ayat 2 dan kemudian diperjelas dengan hadis. Kazab juga seperti itu. Pada video bagian pertama ini hanya dibahas 3 dari kejahatan jarimah hudud masing-masing. Yang pertama jarimah zina, kemudian jarimah kazab, yang ketiga jarimah khamar. Sementara yang 3 akan dibahas, akan kita kaji pada video selanjutnya bagian 2. Yang pertama, zina. Zina merupakan persetubuhan yang diharamkan. Artinya zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah dan bukan karena subhat. Dasar hukumnya lihat Quran surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani. Kemudian ini secara hukumannya soal tentukan dalam Al-Quran, Quran surah An-Nur ayat 2, di mana 100 kali cambuk dan diasingkan bagi pezina yang berjaka dan masih gadis. Kemudian 100 kali cambuk dan rajam sampai mati bagi pezina yang pernah menikah. Berkenaan bagaimana proses atau pembuktian dalam persidangan dalam mengangkat kasus zina ini, minimal yang pertama adanya 4 orang saksi yang adil, kemudian pengakuan dari yang mukallaf, artinya yang pelaku zina ini sudah mukallaf, kemudian adanya karinah atau indikasi atau tanda-tanda, kemudian adanya alat bukti sehingga sebuah kasus zina dapat dipersidangkan dan dapat dihakimi di depan pengadilan. Yang kedua adalah zarimah kazab atau menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Kazab adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik-baik secara terang-terangan. Dalam artian perempuan ini adalah perempuan baik-baik yang dipandang secara adat, secara kebiasaan bukanlah seorang pezina. Dasar hukumnya dapat dilihat pada Quran surah An-Nur ayat 4 dan 5. Hukuman bagi pelaku penuduh ini 80 kali cambuk dan tidak diterima kesaksian. Kesaksian ini dalam bentuk apapun seorang pelaku jarimah kazab ini yang tak dibuktikan, maka hukumannya
ya tidak terus kesaksian menikah, kesaksian di depan sidang, kesaksian dalam jual beli dan sebagainya. Pada slide ini jelas terlihat syarat-syarat berlakunya had kazab. Yang pertama, tertuduh berzina ini adalah perempuan yang muhsan. Dalam artian muhsan ini adalah berbeda dengan apa yang ada di zina. Dalam kazab, muhsan adalah orang yang baik-baik, yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhsan dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah. Jadi ini berbeda pengertiannya, pemberlakuannya dalam konteks kazab dan zina. Kemudian yang kedua, penuduh baligh dan berakal. Artinya yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina ini adalah mereka yang sudah dewasa, Islam, baligh dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai dengan aturan syarak, di mana saksi dalam kasus kazab adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Selanjutnya, jarimah yang ketiga pada video kali ini, pertemuan kali ini, yaitu tentang zarimah khamar atau meminum minuman keras yang sifatnya ini memabukkan. Menurut istilah syar'i, khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Ini salah satu dari tujuan maqasid syariah. Dasar hukumnya dapat dilihat pada Quran surah Al-Maidah ayat 90, di mana sang ancaman hukumannya jika terbukti dihukum dengan 40 kali cambuk. Pada era modern ini, khamar terdapat berbagai bentuk, di antaranya bukan hanya sekedar minuman saja, tapi juga dapat seperti sabu-sabu, adanya ganja, kemudian ada beberapa pelarangan-pelarangan lainnya, jenis-jenis barang yang dianggap oleh negara mengandung unsur khamar. Jadi terdapat setidaknya 4 hikmah pelarangan khamar. Ya. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamar. Biasanya peminuman khamar yang sudah sampai level pecandu, sudah pecandu sekali, ya, ketergantungan, tidak akan mampu menghindari atau menghindar dari tindakan kejahatan yang lainnya. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Dan yang terakhir, menjaga hati agar bersih, jernih, dan dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video kali ini tentang pembahasan jarimah zina, jarimah kazab, dan jarimah khamar. Selanjutnya pada video bagian 2 kita akan bahas sekilas tentang zarimah sarikah, hirabah, dan bughah. Kejahatan harus ditiadakan karena kebaikan mesti dibiasakan. Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Jangan lupa subscribe, like, and share.